Nah, yang mau dibahas pada kesempatan hari ini adalah tentang analisis ekonomi terhadap piutang ini. Jadi kita nanti hari ini kita membahas tentang analisa. Apa yang maksud dengan analisis ekonomi adalah analisis yang bertujuan untuk menilai apakah manfaat memiliki piutang lebih besar atau lebih kecil dari biayanya. Jadi kita ini mau punya piutang itu kan berarti punya tagihan gitu. Nah, yang mau dibahas di sini adalah ketika perusahaan kita punya piutang atau punya tagihan itu lebih besar manfaatnya atau lebih besar biayanya gitu. Kalau lebih besar manfaatnya berarti kita nggak usah punya piutang lagi, nggak usah punya tagihan lagi. Jadi mendingan jual tunai aja. Jadi seperti itu. Nah, apabila diprediksi bahwa manfaatnya lebih besar, ini ya, manfaat itu berarti untung gitu, manfaatnya, jadi positifnya. Maka secara ekonomi pemilikan piutang atau penjualan kredit, penjualan secara tempo tersebut dapat digunakan secara ekonomi. Digunakan berarti ya positif gitu. Kita boleh punya piutang karena manfaatnya ada manfaatnya. Nah, di sini ada tiga bentuk atau tiga contoh untuk mengidentifikasikan manfaat dan pengorbanan tersebut. Jadi nanti kalau kita mau punya perusahaan itu, kita mau memutuskan untuk penjualan secara tempo, itu ada tiga tipe nantinya untuk kita identifikasi nih manfaatnya apa saja, pengorbanannya apa saja. Yang pertama adalah penjualan kredit tanpa diskon. Ini, ya. Contoh PT Sentosa awalnya dia melakukan penjualan secara tunai, ini awalnya. Jadi ada sebuah perusahaan namanya PT Sentosa. PT Sentosa ini awalnya dia melakukan penjualan secara tunai. Ya. Tapi nah secara tunai rata-rata penjualan 800 juta setahun, ya kan? Jadi PT Sentosa ini mengawali langkah penjualan bisnisnya secara tunai. Penjualan setahun kurang lebih 800 juta nilainya. Nah, perusahaan pengen beralih ke penjualan kredit itu, bukan beralih. Jadi dia pengen nyoba-nyoba penjualan dengan tempo gitu. Jadi tunai juga, tempo juga. Pakai dua metode rencananya. Dengan syarat penjualan adalah E60. E60 itu berarti pembeli bisa membayar pembelian pada hari ke-60. Jadi boleh tempo selama 2 bulan gitu. Misalnya hari ini penjualannya bulan April ya, berarti nanti bayarnya bulan Juni, tempo. Tentunya dengan penjualan secara tempo itu ada syaratnya kan, ada perjanjian yang harus disepakati antara penjual dan pembeli. Misalnya dapat diskon berapa persen, kalau bayarnya tanggal sekian gitu, nanti dibahas. Kalau misalnya perusahaan itu penjualannya dengan tempo, itu akan mendapatkan omset 1M 50 juta. 1 miliar 50 juta. Kalau tadi 800 juta ini, tapi kalau tempo diestimasi tuh, dihitung-hitung omsetnya meningkat jadi 1,1 miliar 50 juta. Terus dia punya keuntungan dari penjualan tersebut 15% dari penjualan tempo tadi, ada keuntungan 15%. Tapi di sisi yang lain, perusahaan harus mengeluarkan biaya sebesar 16%. Biaya yang timbul akibat adanya piutang tadi gitu, sebesar 16%. Nah, pertanyaannya, apakah PT Sentosa tersebut perlu beralih ke penjualan kredit dengan data tersebut di atas, atau tetap tunai aja gitu? Ya, jadi itu dengan data ini kita mau menganalisa nih, apakah PT Sentosa itu tetap penjualan secara tunai dengan omset 800 juta atau dia beralih ke dua-duanya tuh, tunai dan kredit. Tapi omsetnya meningkat 1,1M 50 juta. Nah, ini analisanya. Ini kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak ya? Kelihatan, Pak. Jadi gini ya,
Yang pertama, analisa penjualan kredit tanpa diskon dengan penjualan tunai. Nah ini kan. Jadi ada dua sisi manfaat dan sisi pengorbanan namanya. Manfaat itu berarti sisi positifnya. Nah, kalau penjualan kredit, sisi positifnya adalah ada peningkatan omset. Jadi peningkatan omset itu selisih antara penjualan kredit dengan penjualan tunai. Kalau penjualan kredit, omsetnya diprediksi 1M 50 juta. Tapi kalau tunai, omsetnya 8 juta. Berarti ada selisih, ada peningkatan 250 juta. 1M, 1 miliar 50 juta dikurangi 200 juta. Ini selisihnya nih. Ya kan, 250 juta. Nah, terus dari 250 juta ini profitnya keuntungannya adalah 15%. Jadi kalau misalnya dengan tambahan penjualan kredit dari 250 juta ini selisihnya, perusahaan punya untung 30 juta 500 ribu. 37 juta 500 ribu ini adalah 250 juta dikali 15% ini. Nah, terus ada pengorbanan juga. Jadi ada dua yang ada manfaat dan pengorbanan. Pengorbanan itu berarti biaya. Nah, untuk mencapai omset ini, perusahaan tentunya kan uangnya nggak masuk langsung tunai gitu ya. Tapi tempo kan, karena temponya selama 60 hari, 60 hari tadi kan yang dibahas soal tadi, N60 tadi. Berarti selama 1 tahun itu, anggaplah diprediksi 1 tahun itu 360 hari. Tahun ya. Nah, perusahaan akan menerima piutangnya selama 6 kali itu. 6 kali dari mana? 360 bagi 6. Jadi kan terima piutangnya itu setiap 2 bulan sekali. Ya kan? Setahun kan ada 12 bulan. Berarti dia cuma punya periode 6 kali tagihan nanti. Ya kan? 12 bagi 6 kan? Atau 30, 12 6 kali dalam setahun. Nah, berarti kan rata-rata piutangnya adalah dari uang 1,50 M ini dibagi 6. Jadi sekali tagihan itu dapat 175 juta. Ini. Terus kebutuhan biaya atau kebutuhan dananya. Tadi kan kebutuhan dananya 85%. 85% dari mana? Karena biayanya keuntungannya kan 15%. Otomatis yang 85%-nya adalah biaya untuk mengolek piutang ini. 85% dari kali 175 juta. 85 dari mana? Ini 100 dikurang 15. Karena profit marginnya 15%, otomatis kebutuhan dana adalah selisihnya 100 kurang 15 85. Jadi kebutuhan dananya 148 juta 350 ribu. Di total ini total biayanya adalah 23.800. 23.800 dari mana? 16% dikali 148.750. Nah, berarti kan ada dua poin tuh. Manfaatnya 37.500, pengorbanannya 23.800. Berarti tambahan manfaat mesinnya 13.700. Kesimpulannya, dengan metode ini perusahaan layak melakukan penjualan kredit dengan diskon. Ini kan yang tadi metode tadi. Karena apa? Karena penjualan tanpa diskon. Karena apa? Dengan metode ini perusahaan akan mendapatkan keuntungan 13.700. Ini. Coba biar nggak bingung saya menggunakan Excel hasilnya. Nah ini ya. Jadi yang analisanya yang pertama adalah selisih antara penjualan itu dengan tunai 21 juta, ya kan? Terus ada marginnya 15%, 37.500. Jadi kita mau hitung manfaat dan pengorbanan. Jadi sisi positif dan sisi negatif. Ini sisi negatifnya nih. Ini yang menambah manfaat dengan mengurangi perputaran piutang. Jadi kalau misalnya tunai kan uangnya langsung masuk gitu. Tapi karena tadi syarat penjualannya adalah 60, ini kan syarat penjualannya. Syarat penjualannya adalah N60 ini yang tadi dibahas. Berarti kan perusahaan punya kesempatan untuk menagih selama 1 tahun itu diprediksi selama 6 kali gitu.
360 dibagi 60, jadi 6 kali dalam setahun. Jadi terima uang tuh 6 kali, nggak setiap saat penjualan gitu. Nah terus kata-kata kita nih, ini satu M50 juta bagi 6 5 juta. Nah kebutuhan dananya 85% adalah 100% ini dikurangi 15%, otomatis ketemunya 148.750. Tadi diketahui total biayanya 16%. Ini kan biaya diketahui nih di soal tadi nih, biayanya 16%. Nah biaya 16% itu artinya adalah 16% dikali tadi dikali kebutuhan dana. Ini kan 148.750, maka ketemunya 23.800. Berarti kita tinggal kurangi saja poin yang tadi ini, anggaplah ini A, ini ya. A, ini B. Ini B. Ya kan? Jadi poin A dikurangi poin B. Poin A-nya ini dikurangi B. Ya kan? Poin A itu manfaatnya, jadi kalau penjualannya menggunakan metode piutang tanpa diskon, ini perusahaan dapat ini 3.500, biayanya 23.800, berarti selisihnya ini 13.700. Berarti analisanya dengan metode ini, ya kan, perusahaan layak. Jadi gini, ini kan ada pertanyaan ini kan, apakah PT Sentosa perlu beralih ke penjualan kredit? Tuh, ini pertanyaannya, ya kan? Yang saya berwarna hijau. Ini pertanyaannya tadi. Jadi pertanyaannya, apakah PT Sentosa perlu beralih ke penjualan kredit dengan hitung-hitungan tadi? Ternyata dengan beralih ke penjualan kredit, dia dapat keuntungan 13.700. Berarti dengan metode ini perusahaan layak beralih ke penjualan kredit. Karena ada keuntungan yang dapat ini 13.700. Keuntungan tadi sudah dijelaskan. Itu metode yang pertama. Nah, saya yang kedua, tadi yang pertama ini ya, yang pertama adalah ini. Yang pertama tadi ini penjualan kredit tanpa diskon. Nah, terus yang kedua. Yang kedua, perusahaan memberikan diskon nih. Ini kan penjualan kredit dengan diskon. Nah, contoh kalau tadi kan tanpa diskon tuh. Contoh perusahaan memberikan diskon 20 net 60. Kalau tadi kan net 60 ya, net 60. Kalau sekarang dia menggunakan diskon nih. Terus kita analisa bagaimana pengaruhnya. Nah ini. Artinya 20 ini jika pembeli melunasi pembeliannya pada hari ke-20, ini hari ke-20 kan, semester 2 udah dibahas nih akuntansi keuangan menengah. Pembeli akan mendapat diskon 2%. Ya, ini artinya kalau pembeli bayar selama-lamanya 20 hari sejak tanggal transaksi, kalau misalnya hari tanggal 1 berarti 20 hari kemudian tanggal 21, pembeli akan dapat diskon 2%. Ini diskonnya. Tapi jika tidak melunasi, maka harus bayar penuh. Kalau bayarnya hari ke-21, dia bayar penuh. Nah, ternyata dengan metode ini diprediksi, ya kan, 50% pembeli akan memanfaatkan diskon. Ini. Jadi memanfaatkan diskon itu maksudnya ini ya, diprediksi 50% akan memanfaatkan diskon itu berarti pembeli yang mau bayar sebelum 20 hari itu ada 50%. Yang sisanya membayar pada hari ke-60. Jadi dia nggak mau diskon, adalah saya bayar 2 bulan aja. Ada setengah, yang setengahnya diprediksi memanfaatkan diskon. Jadi ada dua tipe konsumen ketika kita perusahaan ini memanfaatkan diskon menggunakan metode diskon. Yang satu, pembeli akan memanfaatkan diskon, yang kedua sisanya membayar nanti aja, tempo aja. Nah, dengan metode ini jawabannya. Ini jawabannya. Nah, yang pertama adalah manfaatnya. Karena ada dua, manfaat dan pengorbanan. Kalau dengan metode diskon ini, manfaat yang pertama adalah kita hitung dulu rata-rata periode pembayaran piutang. Nah, ini ada rumusnya nih. Tadi kan 50% kan, 50%
sama 50%. 50%, 20 ini berarti bayar sebelum 20 hari. Ya kan? Yang 60 dalam kurung ini berarti bayarnya maksimal 60 hari. Berarti 50% kali 20 ditambah 50% kali 60. Totalnya adalah 40 hari maksudnya. Ini kan 50 kali 20 kan 10. Ditambah 50% kali 60 30. Jadi 10 tambah 30 40 hari. Jadi perputaran piutangnya nanti 40 hari. Nah, ini perputaran piutangnya 40 ini untuk menghitung perputaran piutang. Jadi perputaran piutangnya selama setahun itu 360 dengan catatan 1 tahun dihitung 1 hari dibagi 40 jadi 9 kali. Kalau tadi kan 6 kali kan, 360 bagi 6. Karena nggak ada metode diskon. Nah, ini 9 kali dalam setahun itu. Lebih banyak terima piutangnya. Berarti rata-rata piutangnya 1M 50 juta, yang tadi kan 1M 50 juta itu tadi penjualan kreditnya. Dibagi 9. Karena ini 9 kali kan. Totalnya adalah 116 juta 666. Ini ya, 116 juta. Nah, rata-rata dana yang diperlukan untuk membiayai piutang adalah sama 85%. 85 dari sini 116 kali 85 jadi 19 167. Nah, selisih penurunan biaya berarti kan kalau tadi ini yang tadi ya, kalau tadi kan 148 750 ini kan coba kita catat lagi sorry ya. Nih, kalau tadi biayanya 148 750 ini. Kalau metode yang pertama, metode yang tanpa diskon 148 750. Dengan metode yang kedua, kebutuhan dananya adalah 96 166 99 166. Berarti kan ada selisih itu. Nah, selisihnya itu yang dihitung sebagai penurunan biaya. Jadi kalau metode pertama ini biayanya 148 750, metode kedua ini berarti metode pertama dikurangi metode kedua dikali 16%. 16% itu yang tadi biayanya kan, berarti ada penurunannya 7.933.333. Terus penurunan biayanya, ini kan. Nah, pengorbanannya kan perusahaan ngasih diskon kan 2% kan, berarti kan 2% dikali total omset dikali setengah 50%. Dari mana? 50% adalah orang yang memanfaatkan diskon ini. Ya kan, berarti 2%, ya tadi kan perjanjiannya 2/20, ini 2%, ini 2/20. 50% adalah konsumen yang memanfaatkan diskon ada setengahnya, dikali total omset, berarti 10.500.000. Jadi kesimpulannya, kalau perusahaan menggunakan diskon, perusahaan akan biayanya akan hemat 7,9 juta. Hemat biaya nih, biaya dananya. Tapi biaya diskonnya ini 10.500.000. Otomatis rugi, nggak ada manfaatnya. Selisih rugi 2,5 juta. Berarti dengan metode diskon tadi, perusahaan akan rugi. Otomatis artinya analisanya adalah diskon yang diberikan ini bawahnya ada keterangan. Diskon yang diberikan ternyata lebih besar daripada penghematan biaya. Dengan demikian, maka perusahaan tidak perlu memberikan diskon. Karena saat penjualan tersebut 2/20 N60 diperkirakan akan memberikan dampak negatif. Ini negatif. Jadi dengan metode ini perusahaan akan merugi. Jadi ini nggak bisa diteruskan. Walaupun diskonnya cuma 2%, ternyata dihitung-hitung, ini kan kalau diskon kan berarti ada penurunan biaya nih. Tapi ternyata diskonnya lebih besar dari omsetnya, dari total manfaatnya. Berarti nggak usah dilanjutkan. Ini. Ya, ini metode yang kedua. Kalau ada pertanyaan silakan, nanti saya akan saya jelaskan dalam bentuk Microsoft Excel ini ya. Nah, ini metode yang kedua. Metode yang kedua adalah analisa penjualan kredit dengan diskon ini. Nah, ini dibandingkan dengan tanpa diskon ini, penjualan dengan diskon dibandingkan dengan tanpa diskon. Nah, berarti ini kan tadi kan ini manfaatnya 50% dari 20 ini kan. 20 itu karena ada perjanjiannya syarat pembayarannya 20. Ini kan tadi kan 2/20, N60. Artinya konsumen akan mendapatkan ini kan 2/20 N60, artinya konsumen
akan mendapatkan diskon, akan dapat potongan 2%. Maka jika bayar maksimal 20 hari setelah transaksi. Ini kan, jadi ternyata diprediksi yang akan memanfaatkan diskon itu adalah 50%, berarti 50% kali 20. Setengahnya yang bayar 60 hari ini kali 60 ada setengah juga, berarti 50% kali 20 kan setengahnya dari 20 10, ditambah setengahnya dari 50, dari 60 30, 10 tambah 30 ini 40 rata-rata pembayaran piutangnya. Nah, berarti perputaran piutang itu maksudnya yang dimaksud dengan perputaran piutang itu, jadi selama 1 tahun itu kita akan terima uang berapa kali gitu? 9 kali. Karena orang bayarnya setiap 40 hari rata-rata gitu. 1 hari dapat duit, 1 hari dapat duit. Ini dihitung-hitung dalam 1 tahun itu dapatnya 9 kali. 30 dan 50. Nah, berarti rata-rata piutangnya kalau 9 kali, berarti kan kita punya piutang 1,5 M nih, ini kan 1050 ini kan. Nah, ini kan kita punya rencana kan penjualan sekian nih, 1M 50 juta. Nah, tapi kalau dibagi 9 berarti ini dibagi 9 sekali terima uang 116 juta ini kan. Nah, rata-rata biaya dana yang diperlukan untuk bayar piutang adalah 85% ini. 80% kali ini, jadi ketemunya 99 juta. Nah, selisihnya, nah yang itu adalah selisihnya. Kalau yang tadi lama kan 148 ini ya, 148,750. Ya kan, dengan metode yang pertama. Tapi dengan metode yang kedua, ini biayanya. Tuh, berarti ada selisih. Selisihnya kan ini dikurangi ini. Berarti 45, 49,583 dikali 16%, berarti sama dengan ini dikali 16%. Ini ketemunya tuh 933. Ya, 933. Berarti kan kita dapat kita lebih hemat 77,9 juta dengan metode diskon. Tapi hematnya 7,9 juta, biayanya 10 juta, otomatis kan kita rugi. Besar-besar daripada tiang ibaratnya gitu. Otomatis manfaatnya minus 7,9 dikurangi 10 juta. Berarti metode ini tidak layak. Jadi kesimpulannya diskon yang diberikan ternyata lebih besar dari penghematan biaya. Hematnya 7,9 juta, ya kan? Karena ada pengurangan tadi, biayanya 1.500. Otomatis manfaatnya negatif. Jadi tidak layak. Ya, sampai sini ada pertanyaan silakan. Bapak mau tanya dong, Pak. Ya. Kan kadang-kadang tuh di toko juga ada gini, Pak, denda keterlambatan tuh. Nah, kalau kayak gitu nanti gimana, Pak? Berubahnya pas gimananya, Pak? Oke, bagus pertanyaannya. Jadi gini, kita lihat perjanjian dulu ya. Nah ini kan perjanjiannya nih. Jadi kalau yang pertama itu kan konsumen akan diberikan jangka waktu selama 2 bulan, 2 hari ya. Nah, karena ini adalah perusahaan yang baru memulai kredit, berarti dia akan lebih selektif tuh. Selektif, berarti orang-orang yang dikasih kesempatan ini adalah perusahaan itu yakin dia akan bayar sebelum 2 bulan gitu, maksimal 2 bulan. Nah, pertanyaan Evi adalah, memang pada saat kenyataannya konsumen itu one prestasi ya, one prestasi itu dia lalai dengan kewajibannya. Harusnya 2 bulan jadi 3 bulan, bahkan bisa jadi nggak bayar enggak. Konsekuensinya itu di luar perjanjian ini. Jadi yang kita bahas di sini adalah konsumen tidak nunggak, karena dianalisa konsumen itu yang kita pilih-pilih aja, yang boleh melakukan penjualan kredit gitu. Sama aja ada gini, kalau Evi punya perusahaan, misalnya konsumennya adalah kelas Evi nih di kelas tempat, otomatis kan kita akan selektif tuh. Nah, misalnya Jasmine kayaknya bagus nih, kalau dia kredit boleh gitu. Oh, Ibnu Hadi kayaknya susah nih, dari tadi susah, berarti enggak lah, berarti selektif. Jadi yang dibahas di sini adalah konsumen-konsumen yang dianggapnya akan bayar sesuai dengan tempo. Jadi kita tidak membahas tunggakan. Kalaupun ada itu di luar ini. Perusahaan sudah punya hitungan sendiri. Seperti itu ya,
Jadi Oke, Bapak. Baik, terima kasih. ya, jadi intinya ketika kita memutuskan untuk kredit berarti sudah selektif. Sama aja di perbankan atau koperasi kan, ketika dia akan memberikan kucuran dana kredit itu kan, apakah itu kredit konsumtif atau kredit uang, kredit mobil dan sebagainya, kan ada yang namanya divisi analis kredit. Dianalisa dulu kan konsumen ini layak atau tidak. Ketika dia layak, boleh diakses ke kredit. Ini juga sama, perusahaan juga sama, yang tadi dibahas tadi adalah konsumen karena dia baru buka, otomatis yang akan diberikan fasilitas tempo kredit adalah konsumen pilihan. Biasanya paling enggak udah kenal gitu kan, nggak terlalu jauh rumahnya, dia punya jaminan di rumahnya, walaupun dia tidak menjaminkan, tapi suatu waktu ada wan prestasi nunggak, dia bisa jadikan jaminan. Jadi lebih selektif perusahaannya. Yang lain ada pertanyaan nggak? Silakan. Kalau tidak ada pertanyaan, lanjut ke yang nomor 3 ya. Ya, yang kasus nomor 3 ini beda lagi kasusnya. Ya, yang ketiga adalah penjualan kredit dengan kemungkinan tidak tertagih. Nah, ini yang tadi saya ini. Ini adalah cerita itu. Ini kemungkinan tidak tertagih itu berarti macet. Ya kan? Jika perusahaan menjual kredit selalu dapat kemungkinan bahwa sebagian piutang tidak tertagih. Pasti ada tuh. Makanya ada ketika kita memutuskan penjualan itu ada namanya risiko. Risiko yang ditanggung oleh kreditur ya, yang memberikan kredit. Risiko ada di kita. Kenapa ada risiko? Karena risiko ada juga waktu, ada tempo, ada tenor. Kalau tenornya selama sebulan, berarti risiko selama sebulan. Nah, contohnya adalah dari penjualan yang tadi ya, syarat N60, ini yang berarti metode yang pertama. Dengan perusahaan memberikan tempo selama 2 bulan, selama 2 hari, diperkirakan 1% nggak tertagih. Tidak tertagih berarti bedet ya, masuk ke tagihan bedet. Nggak tertagih aja. Nah, terus apakah perusahaan sebaiknya menjual kredit atau tetap tunai? Kalau kredit kan berarti omsetnya 1,050 ya. Ini kan kalau kredit nih. Kalau tunai omsetnya 800 juta kan. Nah, jadi intinya apakah perusahaan tetap 800 juta omset ini atau omsetnya naik 250 juta menjadi 150 juta. Jadi dengan adanya prediksi 1% juga tertagih, kalau nggak tertagih kan berarti masuk ke biaya kita, rugi. Misalnya harusnya omsetnya 1M misalnya, nggak tertagih 1%. 1%-nya kan berarti berapa tuh? 10 juta kan? Jadi 10 juta nggak tertagih. Nah, ini jawabannya. Ini jawabannya. Jadi kalau misalnya tidak tertagih. Ya, ini. Analisa penjualan kredit tanpa diskon dengan penjualan tunai memperhatikan kemungkinan piutang tidak tertagih. Yang pertama kita bicara manfaat dulu. Manfaatnya sama dengan metode tadi, selisihnya 250 juta. Kalau kredit 1M 50 juta, kalau tunai 80 juta, berarti ada selisih 250 juta. Nah, 250 juta dari 250 juta itu ada keuntungan 15%, berarti keuntungannya 37 juta 500 ribu. Jadi kalau perusahaan menggunakan metode kredit, ada keuntungan 37 juta 500 ribu. Dari mana? 250 juta dikali 15%. Terus pengorbanannya lihat. Pengorbanannya pertama sama, sebenarnya sama kayak tadi saya pertama. Ini 6 kali dalam setahun, rata-rata piutangnya ini sama 175 juta, kebutuhan dananya sama 148.750, dari mana 85% dikali 175 juta. 85% itu dari 100% dikurangi 15% ini. Ya. Nah, total biayanya kan tadi dikali 16% nih, berarti total biayanya adalah 148.750 dikali 16%. 23.800, ya kan? Nah, terus ada lagi biaya satu timbul lagi, kerugian tak tertagih 1%.
Jadi 1%-nya dari 1.051.050.000 adalah 10.500.000. Jadi tambahan biayanya ini 23.800 ditambah 1.500 ini tambahkan nih 34.300. Nah, otomatis keuntungannya 3.200, ya kan? Ini 37.500 dikurangi 34.300, 3.200.000. Jadi masih ada untung tuh. Walaupun tidak tertagih 1%, itu masih ada untung 3.200. Berarti analisanya dengan mempertimbangkan kemungkinan tidak tertagih 1%, masih ada keuntungan dibandingkan dengan cara tunai. Berarti cara yang pertama bisa dilaksanakan, cara yang kedua tidak bisa karena perusahaan akan rugi, cara yang ketiga bisa dilaksanakan walaupun ada yang macet gitu ya, kredit nanti 1% gitu. Ya, demikian untuk pertemuan hari ini. Silakan kalau ada yang mau bertanya.